Malam itu suasana desa terasa sunyi dan mencekam. Bulan yang biasanya mendarat di dataran kini tertutup awan hitam. Warga desa menatap satu sama lain dengan gelisah. Mereka telah mendengar kabar bahwa ada seorang ustazah muda yang akan datang mengajar agama di desa mereka. Namun tidak semua orang senang dengan kedatangan Ustazah Siti. Di sudut desa, di dalam sebuah rumah tua yang dikelilingi pepohonan besar, seorang laki-laki tua duduk bersila di tengah asap dupa. Matanya terpejam, isyaratnya bergerak tanpa suara, merapal mantra yang telah ia kuasai selama puluhan tahun. Ia adalah Mbah Joyo, dukun sakti yang selama ini menjadi penguasa tak terlihat di desa itu. Ketika mendengar ada ustazah datang untuk mengajarkan agama dan membimbing warga meninggalkan perdukunan, amarahnya membara. Ia tahu jika dibiarkan pengaruhnya akan melemah. Perempuan itu harus pergi sebelum terlambat, gumamnya. Lalu ia mulai melakukan ritual santet pertamanya. Pagi harinya, Ustazah Siti tiba di desa dengan wajah penuh ketenangan, berpakaian sederhana dan bersorban putih. Ia tersenyum ramah kepada setiap warga yang ditemuinya. Beberapa orang membalas dengan senyuman, namun ada juga yang hanya menatap penuh keraguan. Ia disambut oleh Pak Hasan, salah satu tokoh desa yang mendukung kehadirannya. "Selamat datang, Bu Ustazah. Kami sudah lama menunggu orang seperti Anda di desa ini." Namun sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, seorang ibu tua berlari tergepo-gepo dengan wajah panik. "Pak Hasan, tolong, anak saya tiba-tiba sakit keras sejak tadi malam." Ustazah Siti segera mengikuti mereka ke rumah ibu tersebut. Di dalam rumah kecil itu, seorang anak laki-laki terbaring lemah. Tubuhnya panas, matanya terbuka tapi kosong, dan bibirnya bergerak seperti berbisik sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Beberapa warga yang hadir mulai berbisik ketakutan. "Ini pasti kiriman Mbah Joyo." Namun Ustazah Siti tetap tenang. Ia mendekati anak itu dan mulai membacakan ayat suci Al-Quran. Saat membacakan ayat kursi, menggema di ruangan itu. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba tubuh anak itu menegang, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar suara serak. "Pergi dari desa ini, atau kau akan menyesal." Ibu anak itu menjerit. Warga yang melihatnya gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa ini bukan suara si anak. Ini suara sesuatu yang lain. Namun Ustazah Siti tetap melanjutkan doanya tanpa rasa takut. Ia mengusap kepala anak itu dengan air ruqyah dan membaca surat Al-Falaq. Ketika tubuh anak itu tersentak lalu jatuh lemas. Nafasnya yang semula berat kini bertahan normal. Ia membuka matanya perlahan dan menatap ibunya. "Bu, aku lapar," katanya lemah. Seketika tangisan haru pecah di ruangan itu. Ibu anak itu memeluknya erat. Terima kasih kepada Ustazah Siti. Namun di tempat lain, jauh di sudut desa, Mbah Joyo merasakan sesuatu yang aneh. Ia terpatuk keras, seperti ada yang menghantam dadanya. "Tidak mungkin, ilmuku dipatahkan." Dengan wajah murka, ia menatap ke arah rumah tempat Ustazah Siti berada. "Ini belum berakhir. Jika santet pertama gagal, maka ia akan menggunakan cara yang lebih kejam." Malam di desa itu semakin sunyi. Angin berembus dingin membawa bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduk merinding.
Setelah kejadian siang tadi, banyak warga mulai percaya bahwa Ustazah Siti memiliki perlindungan yang kuat dari Allah. Namun, di sudut desa seorang bersiap untuk membalas kekalahannya. Mbah Joyo yang merasa ilmunya telah dipatahkan tidak terima. Ia menutup matanya, merapal mantra, dan mulai memanggil kekuatan gaib yang lebih besar. Jika santet pertama tidak mempan, maka malam ini aku akan mengirimkan sesuatu yang lebih kuat, katanya dengan penuh dendam. Di rumah kecil tempat Ustazah Siti menginap, suasana terasa tenang. Beberapa santri yang belajar mengaji sudah tertidur. Namun santri kecil bernama Amin merasa ada yang aneh. Ia membangunkan Ustazah Siti dengan suara bergetar. Bu Ustazah, saya mendengar sesuatu yang berbisik di luar rumah. Ustazah Siti membuka matanya dan tersenyum tenang. Jangan takut nak, baca doa sebelum tidur. Namun tiba-tiba klik, klik, klik. Pintu rumah bergetar keras seolah-olah ada seseorang yang menghantamnya dari luar. Ustazah, ada orang di luar, bisik seorang santri yang ketakutan. Ustazah Siti berdiri, mengambil air ruqyah yang sudah ia siapkan dan melangkah perlahan ke arah pintu. Ia tidak langsung membukanya, melainkan membaca ayat kursi dengan suara tenang. Anehnya, semakin keras ia membaca ayat suci, semakin kuat pula suara ketukan di pintu, disertai suara tawa pelan yang menyeramkan. Hehehe, pergi dari sini, ini bukan tempatmu. Santri-santri semakin ketakutan, namun Ustazah Siti tetap tenang. Ia menyiramkan air ruqyah ke pintu dan membaca surat Al-Falaq. Berak! Tiba-tiba suara ketukan menghilang, diikuti dengan suara mengerikan yang terdengar dari kejauhan. Udara yang tadinya dingin kini terasa lebih hangat. Santri-santri menatap Ustazah dengan heran. Apa itu tadi, Bu? Tanya Amin. Ustazah Siti tersenyum. Gangguan jin, tapi jangan takut, karena mereka tidak bisa menyentuh kita jika kita selalu berlindung kepada Allah. Sementara itu, di gubuk tua tempat Mbah Joyo tinggal, suasana berubah mencekam. Ia merasakan sesak nafasnya, seolah ada sesuatu yang menghantam balik dirinya. Tidak mungkin, kekuatanku lagi-lagi terpental, gumamnya. Tiba-tiba lampu minyak di gubuknya berkedip-kedip, lalu padam. Dari sudut ruangan, ia melihat bayangan hitam bergerak sendiri. Mbah Joyo mulai panik. Dia tahu ini adalah pertanda buruk. Ia mencoba merapal mantra perlindungan, tetapi suara gaib itu berbisik di telinga. Kau telah kalah. Kau bukan lagi penguasa di desa ini. Dia merasa takut. Ia menyadari bahwa melawannya itu bukan sekedar perempuan biasa. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Ketika ia tidak bisa mengalahkan Ustazah Siti sendiri, maka ia akan meminta bantuan dari seseorang yang lebih kuat. Aku harus bertemu kepada Mbak Karsa. Setelah 2 kali gagal menundukkan Ustazah Siti, Mbah Joyo sadar bahwa ilmunya tidak cukup kuat untuk mengalahkan perempuan itu. Santetnya mental, gangguan gaib yang ia kirim kembali menyerang dirinya sendiri. Dalam keputusasaan, ia hanya punya satu pilihan, memanggil orang yang lebih sakti. Seseorang yang selama ini bersembunyi, tetapi memiliki kekuatan ilmu hitam jauh di atasnya, Mbah Karsa. Malam itu Mbah Joyo berjalan tertatih-tatih menuju hutan yang berada di pinggiran desa. Tempat itu dikenal sebagai hutan larangan karena dipercaya sebagai sarang makhluk halus dan roh-roh jahat. Di
tengah hutan, ia berhenti di depan sebuah gubuk tua yang dikelilingi pohonan besar. Udara di sekitarnya terasa dingin dan lembab, seperti tidak pernah menyentuh sinar matahari. Mbah Joyo menelan ludah, lalu mengetuk pintu dengan gemetar. "Mbah Karsa, saya datang." Beberapa detik berlalu dalam kenyamanan, kemudian pintu terbuka sendiri dengan bunyi krek yang menyeramkan. Dari dalam terdengar suara berat dan mendalam. "Kenapa kau mencariku lagi, Joyo?" Muncullah seorang lelaki tua dengan mata tajam dan tubuh yang masih tegap meskipun sudah berumur. Wajahnya penuh keriput, tetapi sorot matanya penuh kekuatan. Mbah Joyo tergeletak dengan tubuh gemetar. Saya membutuhkan bantuanmu, Mbah. Ada seseorang yang telah menghancurkan nama saya di desa. Seorang perempuan. Ilmu saya tak mempan padanya." Mbah Karsa menjawab, lalu tersenyum tipis. "Jadi, kau ingin aku turun tangan?" tanyanya. Mbah Joyo mengangguk cepat. Mbah Karsa menghela nafas panjang. "Aku sudah lama meninggalkan dunia ini, Joyo. Tapi jika kau bilang perempuan itu lebih sakti darimu, aku jadi penasaran." Ia menatap ke arah desa dengan senyuman misterius. "Baiklah, mari kita lihat apakah dia benar-benar kebal atau hanya perempuan biasa yang mengandalkan keberuntungan." Mbah Joyo tersenyum penuh harapan. Ia yakin kali ini Ustazah Siti tidak akan bisa lolos. Sementara itu di desa, Ustazah Siti merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak pagi hari, udara terasa lebih berat. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Santri kecil bernama Amin kembali menghampiri Ustazah dengan wajah pucat. "Bu Ustazah, saya mimpi buruk tadi malam. Ada orang tua yang matanya merah menatap saya. Dia bilang akan datang ke desa ini." Ustazah Siti mengusap kepala Amin dengan lembut. "Jangan takut, Nak. Mimpi itu adalah peringatan. Kita harus lebih banyak berdoa dan memperkuat iman kita." Namun, perasaan Ustazah Siti benar. Malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Angin kencang tiba-tiba bertiup di desa, membawa suara aneh yang menggema di udara. "Ustazah, keluar dan hadapi aku." Suara itu bukan berasal dari manusia. Suaranya berat, menggema seperti datang dari dunia lain. Warga desa mulai ketakutan. Mereka tahu ini bukan gangguan biasa. Di tengah kegelapan, sosok Mbah Karsa berdiri di tepi desa, menatap langsung ke rumah tempat Ustazah Siti berada. Wajahnya penuh senyum kelicikan. "Mari kita lihat. Apakah kau benar-benar yakin yang mereka katakan?" Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Angin bertiup kencang membawa suara bisikan aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa warga berkumpul di rumah Ustazah Siti. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mengetahui sesuatu yang lebih kuat telah datang. Di batas desa, Mbah Karsa berdiri dengan tajam. Matanya berkilat merah dalam kegelapan. Di sebelahnya, Mbah Joyo tersenyum puas, yakin bahwa kali ini mereka akan berhasil menyingkirkan Ustazah Siti. "Keluar dan hadapi aku, perempuan sombong." Suara Mbah Karsa menggema di udara. Namun, di dalam rumah, Ustazah Siti tetap duduk tenang. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan keimanan. Tiba-tiba beberapa warga mulai aneh. Pak Hasan, salah satu orang yang selalu mendukung Ustazah Siti, tiba-tiba mendatanginya. Matanya kosong, tubuhnya bergetar, dan mulutnya mulai menggumamkan sesuatu yang tak bisa dimengerti. Pak Hasan, kenapa?" tanya salah satu warga.
Namun, sebelum ada yang bisa melakukan sesuatu, tubuh Pak Hasan tiba-tiba melayang ke udara dan membentur dinding dengan keras. Berak! Beberapa warga berteriak ketakutan. "Ini pasti Mbah Karsa," bisik salah satu dari mereka. Di luar, Mbah Karsa tersenyum dingin. Ia mengangkat tangannya, lalu meremas udara seolah-olah sedang meremas sesuatu. Di dalam rumah, beberapa warga lain mulai kesurupan satu persatu. Mata mereka kosong, tubuh mereka bergerak sendiri, dan mereka mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Namun, Ustazah Siti tetap duduk tenang. Dengan suara lembut, ia mulai membaca ayat kursi. Semakin ia membaca, semakin banyak warga yang kesurupan, mulai menggeliat kesakitan. Beberapa dari mereka menjerit, sementara yang lain jatuh pingsan. Mbah Karsa yang melihat ini mengerutkan dahi. Perempuan ini memang tidak bisa diremehkan. Namun sebenarnya dia belum mengeluarkan kekuatan. Mbah Karsa menutup matanya dan mulai merapal mantra. Dari kegelapan muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya bayangan yang bergoyang seperti asap. "Pergilah, habisi dia," permintaan Mbah Karsa. Makhluk itu melesat dengan kecepatan luar biasa, langsung menuju rumah Ustazah Siti. Beberapa warga yang melihat langsung berteriak panik. "Astagfirullah, apa itu?" Namun sebelum makhluk itu bisa masuk, Ustazah Siti mengambil segelas air ruqyah, meniupkannya dengan doa, lalu menyiramkannya ke udara. Bismillah. Begitu udara menyentuh makhluk hitam itu, terdengar mengerikan. Makhluk itu berbalik, berusaha melawan, namun tubuhnya mulai menghilang. Sedikit demi sedikit, seperti terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Mbah Karsa terbelalak. Tidak mungkin ilmuku dipatahkan secepat ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ketakutan. Ia mencoba mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tetapi semakin ia berusaha, semakin tubuhnya sendiri terasa lemas. Seolah-olah ada energi yang menyedot kekuatannya. Ustazah Siti menatap dengan tenang lalu berkata, "Kembalilah ke jalan yang benar, Mbah. Ilmu yang kau gunakan tidak akan pernah menang melawan kebenaran." Mbah Karsa mundur, wajahnya pucat. Ia tidak bisa menerima kekalahan ini. Dengan sisa tenaganya, ia berbalik dan berlari ke dalam hutan, menghilang dalam kegelapan. Mbah Joyo yang melihat gurunya kalah hanya bisa membelalak. Ia tahu ini adalah akhir dari kejayaan ilmu hitam di desa mereka. Begitu semuanya tenang, warga desa menangis haru. Mereka sadar bahwa Ustazah Siti bukan hanya seorang pengajar biasa. Ia adalah pelindung mereka dari kegelapan yang selama ini menguasai desa. Pak Hasan dan warga lain yang kesurupan mulai sadar. Mereka melihat ke arah Ustazah Siti dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih Ustazah, Anda telah menyelamatkan kami." Namun Ustazah Siti hanya tersenyum. "Saya tidak melakukan apa-apa. Semua ini adalah kekuatan dari Allah." Malam itu desa kembali tenang. Angin tidak lagi berhembus mencekam, dan cahaya bulan mencapai langit yang sebelumnya kelam. Namun meskipun Mbah Karsa telah pergi, ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Setelah pertarungan sengit melawan Mbah Karsa, desa kembali tenang. Warga merasa lega, percaya bahwa teror ilmu hitam akhirnya berakhir. Namun jauh di dalam hati Ustazah Siti ada sesuatu yang masih mengganjal. Mengapa aku merasa ini belum selesai? Pikirnya. Firasatnya tidak salah. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Pak Hasan dan beberapa warga pergi ke hutan untuk memastikan bahwa Mbak Karsa benar-benar sudah pergi. Namun, saat mereka tiba di bekas gubuk Mbak Karsa, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Gubuk itu kosong, tetapi ada jejak kaki yang membentuk lingkaran aneh di tanah. Lebih mengerikan lagi, di tengah lingkaran itu terdapat sebuah batu hitam berukuran kecil yang mengeluarkan hawa dingin. "Apa ini?" tanya Pak Hasan sambil menelan ludah. Salah satu warga mencoba menyentuh batu itu, tetapi begitu menyentuh permukaannya, ia langsung terjatuh sambil menimbulkan rasa sakit. "Ah, tanganku panas." Warga lain membantu, tetapi tangan orang itu tampak melepuh seperti terbakar. Hasan langsung sadar. "Kita harus melaporkan ini ke Ustazah Siti." Mereka buru-buru kembali ke desa membawa berita buruk itu. Saat mendengar laporan warga, wajah Ustazah Siti menjadi serius. "Ini tidak baik, batu hitam itu bukan benda biasa." Dia lalu menjelaskan kepada warga, dalam dunia hitam ada yang disebut batu penjaga. Ini adalah wadah tempat sebagian kekuatan seorang dukun disimpan. Jika batu itu masih ada, berarti Mbak Karsa belum sepenuhnya kalah. Warga desa langsung ketakutan. "Jadi dia masih hidup?" Ustazah Siti mengangguk. "Bukan hanya masih hidup, tapi kemungkinan besar dia sedang memulihkan kekuatannya. Mereka harus bertindak secepatnya, jika tidak Mbak Karsa bisa kembali dengan kekuatan yang lebih besar." Malam itu, Ustazah Siti, Pak Hasan, dan beberapa warga pergi ke hutan dengan membawa batu hitam tersebut. Mereka membawanya ke lapangan terbuka, lalu menggali lubang dalam. Sebelum menguburnya, Ustazah Siti menuangkan air ruqyah ke atas batu sambil membaca ayat-ayat suci. Saat udara menyentuh batu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Batu itu bergetar dan mengeluarkan suara mendesis seperti ular. Lalu dari dalam batu terdengar suara lirih yang familiar. "Kalian pikir kalian bisa menghancurkanku, Mbak Karsa?" Namun suara itu terdengar jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ustazah Siti tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan ayat suci. Kali ini lebih lantang. Semakin dia membaca, semakin banyak batu itu retak. Hingga akhirnya, gerak. Batu itu pecah menjadi debu dan menghilang di tiup angin. Seiring dengan hancurnya batu hitam itu, angin yang semula berembus dingin tiba-tiba berhenti. Suasana berubah menjadi damai. Pak Hasan dan warga menatap Ustazah Siti dengan kagum. "Apakah ini berarti sudah selesai?" tanya salah satu warga. Ustazah Siti mengangguk. "Insya Allah ini akhir dari kegelapan yang membuat desa kita tidak aman." Setelah kejadian itu, desa benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara bisikan malam, tidak ada lagi gangguan aneh, dan tidak ada lagi ketakutan di wajah warga. Pak Hasan dan warga lain berinisiatif untuk membersihkan hutan dan meruntuhkan gubuk Mbah Karsa agar tidak ada yang bisa menggunakannya lagi untuk ilmu hitam. Sementara itu, Ustazah Siti kembali mengajar santri-santrinya seperti biasa. Namun, kini desa tidak hanya berpikir sebagai seorang pengajar. Mereka melihatnya sebagai pahlawan yang membawa cahaya di tengah kegelapan. Suatu sore saat sedang mengajar, Ustazah Siti melihat Amin, santri kecilnya, duduk termenung. "Kenapa diam saja, Nak?" tanyanya lembut. Amin menatap Ustazah dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Bu Ustazah, apakah ilmu hitam akan kembali lagi suatu hari nanti?" Ustazah Siti tersenyum dan mengusap kepala Amin. "Kegelapan selalu ada, Nak, tapi selama kita berpegang teguh pada iman, tidak ada yang bisa mengalahkan cahaya kebenaran." Matahari mulai terbenam di ufuk barat, meninggalkan langit berwarna jingga yang indah.
Desa yang dulunya diliputi ketakutan kini telah kembali menjadi tempat yang damai. Dan dengan itu, kisah ustazah yang kebal santet pun berakhir. Alhamdulillah, itulah akhir dari kisah ustazah yang kebal santet. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada iman dan kebaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Budi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.